Ini kan dicurigai sekarang. Kenapa orang pada pesimis ya? Ini bupati wali kota yang ada di Indonesia, yang mestinya hasil demokrasi dirampas oleh Jokowi dengan SK gubernur di SK-kan dia semua, nggak ada pemilihan. Padahal ini mesti pemilihan. Ini kan bahaya. Ini indikasi kecurangan. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak tidur. Yakinlah Jokowi juga manusia, pasti punya perasaan. Saya yakin dia juga mau bertobat lah. Karena tidak ada anak Adam yang tidak berdosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah bertobat. Halo Tribuners, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya, Daniel Andrian Damanik, pada program Adikarya Parlemen. Kali ini tepatnya pada Senin 25 September 2023, kami secara langsung akan mewawancarai seorang tokoh yang ada di kawasan Cirebon, yaitu Bapak Anwar Yassin. Halo Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Baik, alhamdulillah. Kelihatannya juga sehat dan penuh semangat ya. Iya. Oke. Pak Anwar ini merupakan seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, ya Pak ya. Yang kalau dihitung dari tanggal 25 baru saja berulang tahun. Tepatnya tanggal 19 September Pak ya. Benar Pak ya? Iya. Oke, selamat ulang tahun buat Bapak ya. Semoga sehat selalu. Amin, ya, amin. Semakin diberkahi. Oke, baik. Sebelum saya bertanya nih Pak kepada Bapak terkait dengan apa yang terjadi di negara ini, secara khususnya lagi di Cirebon, secara khususnya di wilayah Jawa Barat ini, saya mau kasih satu pertanyaan nih Pak, tapi tidak perlu alasan. Oke, siapa ya? Jika saat ini ada yang meminta Bapak lebih memilih menjadi bupati atau lanjut sebagai anggota dewan, jawab cepat Pak. Saya lebih suka jadi anggota dewan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, itu hanya pemanasannya, Pak. Oke, baik, Pak. Saya penasaran nih, Pak Anwar, terkait dengan sepak terjang Bapak di dunia politik, khususnya di Bapak kan kelahiran Indramayu. Indramayu, dan saat ini berkiprah ya dan memperhatikan kawasan kabupaten dan kota Cirebon. Nah, jangan-jangan Bapak ini tergolong baru nih Pak di kawasan ini, atau seperti apa Pak dalam kiprah politiknya? Ya, sebenarnya di kita tuh saya pribadi itu kan dulu nggak pernah mengidam-idamkan jadi politisi, dan nggak ada tujuan politik. Cuma waktu di kampus itu ya kita dulu mau tergerak bagaimana supaya kita ikut serta memberikan andil ya perjuangan ide-ide gagasan ke pemerintah. Cuma ya maaf waktu itu agak susah ya, kegiatan-kegiatan di kampus seperti apa, sibuknya seperti apa, bahkan waktu itu pernah ada pembekuan nggak boleh ya apa, tidak ada organisasi berbau politik Pak ya? Berbau politik itu, tapi justru itu membuat anak-anak muda semakin penasaran. Karena buta politik ini membahayakan. Dulu gitu, wah ini kalau kita buta politik nggak apa-apa, kita ujung-ujungnya toh yang memimpin ini asal dari politik. Maka bagaimana cara mencari politik itu kita bicarakan teman-teman. Nah, berbarengan dengan reformasi, ya Bapak Amin Rais kita bikin supaya jadi Bapak Reformasi. Itu waktu itu mesti ditolak oleh Muhammadiyah. Jadi waktu itu Bapak Amin Rais itu kita sebutkan sebagai Bapak Reformasi, kita dengungkan terus, lama-lama jadi juga Bapak Reformasi. Nah, ketika mereka ngumpul ya di Dewan Dakwah. Waktu itu ada Pak Amin Rais dan Yusril, ya anak-anak muda sebagian besar ini, anak-anak muda datang ke Pak Amin, datang di Dewan Dakwah di Keramat Raya itu, datang, udahlah Pak Amin kita bikin partai aja. Pak Amin pimpinannya, sekretarisnya Pak Yusril, ini cocok nih, keren nih, bagus. Terus tapi kita anak-anak muda pengen dong supaya tidak pecah kepribadian, ya minimal asasnya Islam lah supaya bernilai ibadah enak. Pak Amin Rais nggak mau, kata Pak Amin Rais itu kalau Islam itu namanya apa ya,
bajunya kesempitan lah. Gitu. Kita nih pengen nampung semua, kenapa Itu jadi luas ya, Pak, Islam? harus lebih besar ya. Dipikirnya begitu. Padahal kita yang pikirkan bahwa Islam itu rahmatin lil alamin. Islam itu harus bisa menjangkau bagaimana orang non Muslim itu tenang. Itu loh Partai Keadilan seperti itu. Nah, waktu itu kalau kata Pak Yusril, kamu pengen pemilu apa enggak? Kalau pengen pemilu, udah nggak usah pakai asas Islam gitu. Wah, waktu itu rame-rame lah datang ke P3 Aisyah Amini. Bu Aisyah Amini, ibu kan tahu ya, ini gambarnya Ka'bah. Udah asas Islam aja, nggak mau juga. Akhirnya berembuk rame-rame, udah bikin Partai Keadilan, nekat aja. Ya. Tanpa tokoh, tanpa modal, tanpa apa-apa. Jadi ini betul-betul Partai Keadilan tuh partai moderat. Partai moderat, modal degul dan urat. Karena nggak ada orang-orang kaya, nggak ada orang-orang hebat, nggak ada. Cuma kita anak-anak mahasiswa yang ngumpul bareng-bareng ya. Waktu itu awalnya musyawarah kita tuh berpikir, tapi semua orang-orang tua ya, yang sepuh-sepuh itu ngomong nggak usah bikin sekarang. Dan 2010 baru bikin. Anak-anak muda semua sekarang. Kalau enggak. Akhirnya dibikin apa sih kayak macam ya polling sederhana lah. Dibikin semua, dikasih, kan saya Indonesia kasih teman-teman kita kasih. Tapi kita provokasi dong, sekarang ada, kalau enggak susah kita. Akhirnya ada 67% ya, itu setuju bikin partai sekarang. Dan yang lainnya tuh 33% itu kata dia nanti aja. Dia setuju bikin partai. Jangan dakwah tuh jangan begini aja, tapi setuju bikin partai. Tapi nanti 2010, wah kita kelamaan, bikinlah. Akhirnya ngalah juga yang tua-tua tuh, bikin. Karena apa? Menurut saya tuh 67 dan 33 tuh cocok menurut saya. Alasan saya kenapa? Ini gasnya 67, remnya 33. Jadi kalau kita kebanyakan ngerem, kata saya, ini bahaya nggak jalan. Tapi kalau kita juga nggak pernah ngerem, ini bahaya juga. Jadi ini stabil menurut saya. Jadi kita bolehlah spion itu untuk nengok sekali-sekali aja, jangan sering lihat spion, lihat belakang, jangan. Harus lihat ke depan lebih luas gitu pikiran kita. Anak muda kan begitu. Kalau orang tua kan pikirnya cerita masa lalu itulah akhirnya orang tua ngalah. Bikinlah Partai Keadilan. Tapi saat deklarasi itu asas Islam masih nggak boleh. Jadi kita deklarasi aja tuh asas Islam. Deklarasi di Al-Azhar ada 50.000 orang, kaget dong. Deklarasi asas Islam, wah rame terus. Tapi apa yang terjadi? Setelah pemilu kita cuma dapat 1,4%. Karena kita dulu kan nggak pernah mikirin kampanye. Jadi pikiran tuh asas Islam boleh, asas Islam boleh, asas Islam boleh. Nggak Pak pada saat itu? Wah hanya 1 sekian persen. Itu justru bikin penasaran. Karena yang bikin penasaran salah satunya ada tokoh partai yang mengatakan, udahlah kalau buka warung nggak laku tutup aja. Kita penasaran dong. Wah kayaknya perasaan kita lebih hebat, lebih bisa ngunggulin dia lah gitu. Kita dihina. Dia bilang, ini partai nanti 6 aja nih, yang ke-7 tuh nggak ada. Kan kita ke-7. Kita ini partai terbesar dari partai kecil, tapi partai terkecil dari partai besar gitu kita. Jadi kita jadi partai yang itu. Akhirnya semangat bikinlah, dirubah, ditambah sejahtera. Baik Pak Ustadz. Kalau melihat dari sejarah Pak Ustadz nih ya, dari mahasiswa hingga saat ini ya, rasa-rasanya saya nilai nih Pak, mohon maaf, kayaknya Bapak nggak ada rasa takutnya ya Pak? Atau gimana Pak? Gimana Jadi, Pak? Untuk memang dulu kan kita nggak ada urusan nggak takut, tapi kita urusan dulu dakwah. Jadi nggak ada urusan partai. Cuma partai itu bagian dari dakwah. Jadi kita ini nggak bisa kita berdakwah di parlemen kalau nggak ada partai, ngapain? Ya harus berpartai. Walaupun kita harus tahu bahwa saya ternyata berpartai susah. Tadi kan udah semongot, tiba-tiba udah satu kompak kan. Itu di Jawa Barat kita dapat 2 kursi. Waktu tahun 99. Tapi setelah banget, itu tahun 2004 naik. Jadi 14. 2004. Iya, jadi dari 2 14. Ini nih gejalanya Masya Allah nih. Ini harapan saya ini kalau kayak gini nih. Jadi buat kita bisa lah gitu. Walaupun ada tantangan ya. Masih orang belum tahu bahwa Islam itu dianggapnya apa gitu. Ini Islam itu sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Tapi mana bahwa Pancasila dan Islam tuh
bertentangan. berbeda. Itu bahaya itu. Padahal ide Pancasila itu dari orang-orang Islam juga dulunya. Rumusannya. Ya, rumusannya. Sehingga kita menganggap, wah ini bahaya nih. Sehingga kita tunjukkan bagaimana Islam tuh rahmatan alamin. Nah, setelah PKS nih, jadi tahu persis, oh kita emang harus begitu. Kita harus buktikan bahwa di partai kita ini berbagai macam orang. Ya, ada NU, Muhammadiyah, Pers, segala macam. Banyak organisasi, bahkan ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang masih non-Muslim. Ya kita terima. Pokoknya syarat di PKS itu cuma satu. Dia warga negara Indonesia. Udah selesai udah. Syarat itu. Cukup. Iya, warga negara Indonesia dan bukan ASN kan. Kalau ASN kan nggak boleh. Jadi seperti itu. Sehingga ketika orang nanya, apa sih syarat Untuk calon rakyat, wakil rakyat, dia mau daftar nih, orang-orang pada daftar ke kita, syaratnya apa Pak Yasin? Udah pokoknya syarat ente punya SMA dan ente betul-betul siap memperjuangkan masyarakat, itu aja syaratnya. Ilmu udah gampang udah mah. Nah itu kita anggap seperti itu. Jadi kita ini alhamdulillah nih. Jadi saya lihat nih terus ya. Jadi partai ini dulu ya orang nggak tahu. Karena kita banyak kumpulan orang dan sebenarnya di partai kita banyak orang NU. Tapi kita seringkali dinyiru oleh orang NU. Kalau banyak tuh orang NU kita kalem-kalem. Nggak ada yang mau jadi presiden, nggak apa. Tapi pas begitu Habib Salim jadi ketua Majelis Syuro, itu maksa Ustaz Sehu. Orang cicit dari keturunan di Buntet itu, dia jadi presiden partai, nangis nggak mau. Diminta maksudnya wajib udah, nggak mau nangis, paksa. Saya tuh nggak tahu kenapa Habib Salim maksa nih. Oh ternyata dia dari keturunan Zuriyah NU yang kuat. Nah dengan demikian ketika dia jadi presiden PKS, harapan saya dia bisa menang nih. Kemarin ya tahun sebelumnya kan kita pimpinan presiden partainya dari Persis, kita nambah 3 juta loh. Masa dari NU nggak bisa nambah 30 juta? Itu makanya itu dia. Baik. Nah, itu ya. Ya, Pak. Ini menarik nih di zaman sekarang ya. Menjelang pemilu 2024 2029 berarti nanti Pak ya. Banyak nih generasi-generasi muda. Mungkin di PKS juga banyak nih. Diisi saat ini calon-calonnya atau bacalek-bacaleknya itu adalah generasi muda millennials. Nah, seperti apa nih Bapak sebagai bisa saya katakan sebagai pelopor dengan adanya PKS hingga saat ini, ada pengaruhnya dari seorang Anwar Yasin gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat generasi muda ini? Apakah ini menjadi salah satu pesaing nih Pak nanti untuk mendapatkan kursi di parlemen Pak? Oh, nggak begitu. Gimana Pak? Justru generasi muda ini penolong kita. Penolong? Iya, bukan saingan? Bukan, karena kita kan pengennya besar PKS. Kalau PKS nggak bisa ngambil anak muda, sayang. Makanya di Dapil 8 ya ada anak muda ditawarin mau jadi caleg di kabupaten, dia bilang saya pusat aja. Ambil kata saya, itu bagus tuh. Saya malah bangga kalau ada anak-anak muda tampil di partai, bagus. Ya soal dia jadi enggak, ya tapi kita semangati terus. Itu bagian investasi nggak Pak? Iya, investasi. Dan kalau kita ketinggalan anak muda, gawat ini. Justru kita bagaimana pemimpin partai itu bisa mewariskan. Saya udah usul ke presiden PKS. Sebaiknya partai ini 2 periode saja. 2 periode di kabupaten, udah selesai 2 periode provinsi, udah selesai 2 periode di pusat, udah berhenti. Kalau enggak dia ambil dapil yang kosong. NTT, Bali, apa kan masih banyak kosong, diambil supaya bisa pengaruh. Generasi Pak ya? Iya, jadi cepet tuh. Jangan sampai nanti para caleg itu bersaing dengan anak cucu kan. Malu kita. Kita udah tua, bersaing dengan anak cucu nggak usah. Jadi kita di pusat nanti 2 periode saja. Sudah 2 periode saya minta pindah ke dapil kosong atau berhenti. Jadi guru-guru mereka aja lah gitu. Itu lebih bagus. Karena apa? Ya tujuannya bukan kita atau siapa. Bagaimana PKS menang? Karena saya yakin ini negeri ini kalau dengan PKS menang, insya Allah lebih baik. Saya sangat yakin. Baik. Artinya Tribuners saat ini Pak Anwar Yasin itu duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Barat Pak ya. Dan dari perbincangan kita tadi berarti Bapak akan maju untuk DPR RI. Untuk dapil berapa Pak? Dapil 8. Dapil 8 itu dapil 8 itu sama dengan dapil 12 Jawa Barat. Jadi dapilnya sama, cuma butuh suaranya lebih banyak. Lebih banyak lagi. Iya gitu aja. Suaranya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjawab cepat nih Pak. Ya, menjawab cepat.
Tadi saya bertanya, tidak perlu alasan dari Bapak. Kali ini saya butuh alasan. Apa alasannya Bapak untuk saat ini lebih memilih menjadi legislatif dibandingkan eksekutif? Jadi Silakan, gini, Pak. kalau legislatif itu punya kewenangan, ya. Memang eksekutif itu raja kecil. Itu bukan tipe gue gitu. Oke. Ya, bukan tipe saya banget. Karena dia itu ya orang lain aja lah. Kenapa? Saya mengawasi. Saya akan membimbing generasi muda supaya bisa memahami rule ininya. Tapi banyak yang meminta loh, Pak. Ya banyak. Ya kan orang beda-beda. Ya. Setiap orang punya proses beda. Kalau saya lebih suka. Kenapa? Saya pengen membuktikan ternyata DPR itu bisa membantu masyarakat dengan baik. Kita bisa sama dengan dewan lain. Kita bisa kerja sama bupati, wali kota dengan support dari dewan. Oke. Nah, apalagi dewan itu kan bisa memasukkan ide-ide gagasan membuat undang-undang peraturan. Kalau bupati itu pelaksana. Saya buat apa buati kata presiden begitu, nggak bisa berkutik apa-apa. Dia nggak boleh berkilah. Mau beda partai sama presiden mau apa, nurut itu wajib karena memang secara hukum ini. Nah, kalau di dewan itu kan dia bisa ngasih masukan ke pemerintah langsung. Ini lebih bagus seperti itu. Maka saya lebih suka saya di dewan aja lah. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang eksekutif, Pak. Aduh, tapi ya saya udah milih yang lain lah. Anak-anak muda banyak yang senang. Saya setuju tuh. Jadi tiap orang yang suka itu saya bangga. Ente suka, tapi ente harus tahu resiko. Bahwa kita ini jadi pemimpin itu jadi pelayan. Hakikat pemimpin itu pelayan. Kalau dia tidak siap jadi pelayan, jangan jadi pemimpin. Sehingga kesiapan jadi pelayan ini sangat baik kalau banyak yang suka ya. Baik, Pak, menarik tadi Bapak mengatakan kalau bahkan ada seorang sosok anak muda yang menginginkan juga ada di Dapil 8 ini untuk DPR RI. Bapak tidak masalah. Bagus. Apa pesan yang Bapak berikan kepada generasi-generasi muda yang menginginkan di posisi ini untuk sama-sama nanti maju untuk menduduki kursi di DPR RI, Pak? Justru saya ngajak ya. Cepat berjuang sebisa mungkin. Bahkan sebelum dapat SK, ente bergerak. Kata, Pak Ustadz, saya belum dapat SK. Udah nggak usah nunggu SK, bergerak aja. SK belakangan. Yang penting bergerak dulu karena ente ini orang baru. Dan kita orang-orang lama ya harusnya tahu diri. Kita bimbing tuh orang-orang baru supaya lu geraknya lebih cepat. Kenapa? Jadi kalau dia bergerak di daerah A, kita daerah B. Jadi biar tidak ada lagi daerah blank spot. Ini kan bahaya. Ini kalau semuanya bergerak di celuk yang sama, berpartai nggak bisa besar. Itu logika saya begitu. Baik, Pak, menarik ya. Di dunia politik ini, Pak, menghadapi kehadiran dari generasi muda. Saat ini mungkin yang termuda adalah generasi milenial. Nah, saya tidak terlalu suka menggunakan istilah senioritas, Pak. Tapi saya mau bertanya kepada Bapak. Di dalam dunia politik ini, dalam Bapak membina dan mengayomi generasi-generasi muda ini, Bapak memposisikan sebagai apa? Apakah sebagai kakak atau sebagai ayah untuk anak-anak muda? Justru saya memposisikan mereka sebagai teman banyak. Sebagai teman. Jadi bagaimana apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita jalani lambat, saya harap anak muda itu bisa lebih cepat. Jadi saya pengen gini, anak-anak muda itu kedepannya lebih baik dari saya. Karena apa? Kalau kata Rasulullah ya, perbaiki perahumu, lautan semakin dalam. Artinya apa? Bahwa problematika akan datang itu lebih besar dari sekarang. Dan itu dibutuhkan orang lebih hebat dari kita. Maka kita bina anak-anak muda itu, kita didik, kita latih, kita jadikan bila perlu kita ajak dia, kita rangkul bersama-sama melihat kondisi. Dia nggak boleh terpelosok pada apa yang kita dulu terpelosok. Dia nggak boleh terjadi pelemahan. Kalau kita dulu miskin, anak muda nggak boleh miskin. Kita kasih. Dulu kan orang tasawuf bilang, udahlah kita yang penting di dunia nggak apa-apa, yang penting di akhirat bahagia. Nggak bisa. Kalau orang Islam mengatakan yang penting di akhirat bahagia, di dunia nggak apa-apa, dia salah dia. Dia Islam yang mana? Dia ngikutin Rasulullah nggak? Rasulullah ngajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia harus baik, di akhirat juga baik. Jadi nggak boleh anak muda Islam cita-cita udah saya mah yang penting dapat surga, di dunia sengsara nggak boleh. Coba
di dunia inilah kita dikasih tugas untuk memakmurkan bumi ini. Di dunia ini kita tugas haji, zakat, apa di dunia. Akhirat nggak ada tugas itu. Ya. Kita sudah menikmati. Sudah menikmati. Jadi, itu yang harus kita bangun. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu betul-betul terjadi kita ya. Jadi kita betul-betul bagaimana kita didik anak muda ini jangan sampai sengsara di dunia. Ya. Makanya Allah berpesan kan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafakhu alaihim. Takutlah kalian kepada generasi setelah kalian menjadi generasi yang lemah. Itu nggak boleh. Orang tua yang melihat generasi lemah diam aja, dia berdosa. Dia harus tuntun anak muda itu bahwa dia harus bisa tampil ke depan dan harus lebih baik. Karena ke depan adalah masanya dia. Jadi kita tuntun. Selama belum anak muda kita kasih contoh. Tapi kalau udah ada siap, udah dia suruh bergerak, kita tinggal nasihatin aja begini-begini. Itu jadi orang tua itu jangan sampai ini karena kita umur kita sudah sebentar lagi. Kita jangan sampai hidup jadi dewan, kan bahaya juga nanti anak muda kapan dewanin, nungguin dia meninggal kan bahaya. Ya. Baik, itu yang kita harapkan. Siap, menarik ya, Pak. Untuk di Jabar 12 ya, DPRD Provinsi Jawa Barat. Di periode 2019-2024 berapa sih kursinya Pak PKS? PKS ada 21. Nah, bagaimana untuk target untuk nanti saya berharap ketika saya ke pusat itu penambahan. Dia target 2024 itu di provinsi itu 42 kursi. 2 kali. Itu targetnya. Optimis. Dan itu semua udah kita sampaikan. Oke. Ini kan kader-kader di Jabar 12 dia bilang, Ustadz, kita nggak mau lah ke provinsi, kalau Ustadznya masih provinsi, udah usulin aja, usulin di pusat, nanti saya juga ke pusat, bisa diusul ke pusat, di pusat, mereka berlomba-lomba. Nah harapan saya minimal 2, untuk di provinsi. Buat apa 1? Saya juga dulu 1, jadi saya bimbing tuh, saya didik supaya dia lebih cepat gitu. Artinya harus ada perkembangan. Harus ada perkembangan. Baik, kita berbicara tentang Pilpres 2024. Alhamdulillah. Ya. Saat ini ada yang datang, ada yang pergi, ada yang meninggalkan, ada yang datang untuk bergabung. Nah, seperti itu Pak. Dan ada isu-isu kuat di partai lain. Nah, PKS itu mengusung Bapak Anies Baswedan. Nah, apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan? Kenapa sih harus Anies Baswedan? Jadi emang di kita ini kan platformnya kita di Majelis Syuro ya. Di Majelis Syuro itu kumpul orang-orang hebat, anggota Majelis Syuro. Sebanyak 100. Ini berkumpul memusyawarahkan dan ngambil kesimpulan. Waktu Majelis Syuro ke-7 itu baru indikasi calon presiden begini. Saya sudah bayangin. Ini indikasinya satu, ini arahnya ke Anies. Saya kan merasa ya, ketika indikator disebutin begini, yang terakhir itu kan harus berubah, lebih baik. Karena itu tanggung jawab kita, bagaimana kita harus lebih baik. Ya, tadi saya sampaikan, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari ini. Itu udah tagline kita tuh. Yang berubah, wah ini Anies nih, gitu. Sehingga walaupun teman-teman belum meyakinkan Anies, saya dalam hati saya udah yakin. Ini waktu Majelis Syuro ke-7. Makanya ketika ditanya orang-orang ada payung Anies, ada jaringan nasional pada datang ke saya, ini PKS kemana nih? Orang udah gumur-gumur. Insya Allah ke Anies. Yakin? Saya buktikan. Karena ini hasil Majelis Syuro-nya tuh udah mengarah sebenarnya. Tapi kan belum bisa nyebutin. Kan hak prerogatif di Majelis Syuro. Tapi begitu Majelis Syuro ke-8, ternyata udah menuju Anies. Dan di Anies itu dikatakan setelah Majelis Syuro, dan bahkan kita bergabung dengan 3 partai ya. Waktu itu setelah Majelis Syuro kita gabung dengan 3 partai. Ya ada Partai Nasdem, ada Partai Demokrat. Kita sepakat 3 partai itu. Sepakat apa? Untuk mengurus Anies Baswedan sebagai presiden dan wakilnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Itulah. Sehingga kita ya udah betul seperti itu. Dan ketika Majelis Syuro yang ke-9 baru disepakati Abdul Muhaimin. Caimin itu ya itu jadi wakilnya. Disepakati udah. Nah, di kita nggak ada. Kita bergembira ya dengan gabungnya orang itu. Kalau kita kan di PKS ketika ada yang gabung bersyukur. Ini
ada tenaga tambahan, ini ada ciri-ciri kemenangan. Ya, kita bagaimana kita bisa bergabung bersyukur banget pada orang Cirebon. Orang Cirebon tuh udah saudara banget PKS PKB tuh. Kita khawatir kalau berpisah tuh, kita khawatir banyak fitnah yang nggak enak lah. Oke. Ya. Baik Pak, dari kacamata seorang Anwar Yassin nih, seperti apa Anies Baswedan itu? Ya, menurut saya ini sosok yang ideal Anies Baswedan karena hasil kajian itu karena kita butuh presiden itu seger, pinter, bener. 3R. Pinter, bener. Pinter, bener ya? Iya. Dia Anies Baswedan seger ya. Pinter dan bener gitu. Ini 3R itu harus kita perlukan. Jadi bagaimana Anies Baswedan memandang pendidikan misalnya. Pendidikan ini pemerintah jangan berbisnis sesuai pendidikan. Pendidikan ini investasi pemerintah untuk melahirkan anak-anak yang istimewa. Karena negeri ini hanya bisa dibangun dengan orang-orang pintar. Betapa sedihnya kalau kita dibodohin kan. Ini Masya Allah. Kita lihat misalnya banyak ya di kita ini daerah pertanian kita sekarang kekeringan. Ironis di Arab itu daerah tandus udah bisa menghasilkan air besar coba. Udah hebat gitu. Kenapa? Kurang teknologi, kurang banyak orang pintar. Ini merawat Indonesia yang besar itu perlu orang pintar. Makanya perlu pintar, seger, pintar, benar. Oke. Ya, dia kalau sakit-sakitan susah dong, presiden sakit-sakitan. Yeah. Maka dia segar kan. Yang pintar nggak bisa dibohongin. Yeah. Ya, emang dia bukan penipu, tapi tidak bisa ditipu. Begitu kira-kira. Oke. Itu watak presiden begitu. Dia bukan penipu, tapi tidak bisa ditipu. Yeah. Kalau biasanya kan orang-orang bilang penipu nggak boleh ditipu Pak ya. Kalau ini nggak bisa ditipu, ya. Iya. Tapi jadi, bukan penipu. Bukan penipu, tapi tidak bisa ditipu. Okay. Wah, harus begitu. Yeah. Itulah karena dia pinter. Yeah. Nah benar tuh takut sama Allah. Dia yakin ini amanah bagian dari Allah. Karena apa? Pemimpin ini diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Dan kita tahu semua bahwasanya ternyata ya ketika Rasulullah menyebutkan ada 7 golongan yang mendapat perlindungan, naungan dari Allah, tatkala tidak ada naungan yang lainnya. Yang disebut pertama adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Ini yang akan dapat perlindungan dari Allah. Makanya saya pikir kalau di pemimpin adil, insya Allah dia perlindungan Allah. Dan saya yakin kelihatan ya saya sih nggak peduli ya dengan adanya ya tadi tuh survei pokoknya udah serak begitu. Kata saya wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, dan rencana Allah adalah rencana terbaik. Okay. Jadi Anies ini kalau survei selalu ketiga ya. Tapi kok nomor 1, nomor 2 kayak gelisah. Yeah. Buktinya sekarang dia belum punya wakil. Yang punya wakil baru Anies doang coba. Nah, gimana kita buktikan? Jangan-jangan nih Prabowo sama Ganjar gabung. Yeah. Karena ketakutan. Nah, kalau dia Anies kecil nggak dipikirin kan, wah Anies kecil ini, tapi sekarang dihalang-halangi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Anies tuh besar gitu menurut saya. Itu jadi kekhawatiran nggak Pak? Kalau yang 2 itu jadi 1 menjadi kekhawatiran nggak? Bagus. Iya bagus. Ya kan kita bisa lebih jelas ya bagus, nggak apa-apa. Ya, emang resiko kita kalau kita kalah ya jelas, rakyat udah tahu milih siapa. Nah kita kelemahannya ini sekarang belum bisa mendidik masyarakat dengan baik, sehingga sulit ya. Oke. Ini tantangan berat. Kalau masyarakat pintar, gampang nih. Artinya Bapak masih melihat sekarang ini abu-abu ya? Wah, masih ada yang abu-abu ya? Bukan main, ya? Belum jelas. Jadi ini bahaya nih kondisi sekarang. Jadi negara ini dibawa kemana, mau ngapain? Lihat kemandiriannya pun nggak ada. Ini kan bahaya banget. Ya, kita nggak usah ngomong lah tentang Presiden Jokowi yang nggak enak ya. Kita omongin misalnya. Dia mobil SMK dari awal pencalonan sampai sekarang nggak ada mobil SMK. Kemana tuh? Kan kita nggak bisa bicarakan, tapi tutuplah itu, nggak usah dibicarakan aibnya Jokowi ya. Tapi kita pengen ada perubahan dong. Nggak boleh berbohong. Kita lebih suka orang terus terang, oh iya saya begini, daripada berbohong kita jadi sakit hati. Nah mudah-mudahan Mas Anies ini termasuk orang nggak suka berbohong. Itu. Oke, baik. Saya mau mengaitkan Pak antara yang Bapak sampaikan tadi tentang kemandirian dan kondisi perekonomian, khususnya dampaknya menjadi kemiskinan di tengah masyarakat. Seperti apa Pak Bapak memandang, kita pandang pada skup Kabupaten Kota Cirebon dan Indramayu saja dulu. Jadi
Seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau kita secara umum nih, Ya. secara umum saya pernah mengatakan ya, pemerintah ini boleh membutuhkan investasi asing, tapi jangan diikutkan dengan tenaga kerja asing. Loh, dia kan punya modal, ya kita punya bergening. Kita punya Pancasila. Kata saya, coba misalnya gini, barang siapa pemerintah asing investasi di Indonesia, 1 tahun tenaga kerja gratis. Siapa yang bayar? Pemerintah. Itu bentuk membentengi tenaga kerja Indonesia. Selama setahun dibiayai oleh kita, tahun kedua perusahaan asing membiayai. Jadi nggak usah karena sebenarnya investasi butuh, tapi yang jangan diikutkan dengan tenaga kerja asing. Kita habis dicaplok. Kita nggak ngapa-ngapain coba. Wah, sengsara lah kalau kita lihat kondisi alam kita di Indonesia ini habis-habisan, diacak-acak. Orang asing pada ketawa aja. Ini kita ini negara kita, negeri yang subur, yang bagus ini. Negara yang jadi perebutannya orang asing. Ya. Saling berebut. Nah kalau kitanya bodoh, bahaya. Maka kita butuh yang pintar, segar, benar tuh, supaya dia betul bisa mandiri. Nah, kemandirian sekarang kan susah nih. Ya. Salah satu kelemahan kemandirian itu banyak utang. Coba lihat, orang kalau punya utang di rumah, ada, Assalamualaikum, dia kabur. Padahal bukan penagih utang, takutnya penagih utang, kan begitu kira-kira. Takutnya tagihan listrik. Iya, nah, ini kan seperti itu. Jadi makanya kata saya, memang apalagi di Indramayu Cirebon, ini sebenarnya perlu sentuhan teknologi. Ya. Kita nih garam nih, garam di Losarang, garam di Cirebon banyak nih garam, tapi nggak pernah sentuh teknologi. Saya pernah lihat sini tukang petani garam, itu ada 500 petani garam, kita masukin lab hasil lain semua. Oke. Ini bagaimana orang mau beli? Nah, pemerintah bukan cuma bantu doang, tapi pemerintah ini memberikan solusi, dididik mereka supaya punya standar membuat garam. Tapi bukan cuma standar membuat garam, dibikin lomba. Perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat harus garam Jawa Barat. Tapi nanti garam Jawa Barat harus standar. Ini kan garam yang nggak standar. Alasan. Ada yang asin banget, ada yang kurang ya, Pak. Orang yang bikin garam bagus juga, kata dia ngapain Pak Yasin? Garam pakai bagus-bagus. Tuh, harganya sama. Nah, ini kan bahaya kalau gitu. Sehingga pemerintah ini harus betul-betul ya. Aduh, garam yang mahal kan garam farmasi. Mahal banget tuh. Terus garam farmasi, ada lagi garam industri. Nanti kalau ada garam sehat, garam diet itu harus dibikin. Dan belum ada. Di kita belum ada. Kenapa? Ada nggak? Ada. Apakah garam segitu aja? Allah memberikan rezeki itu bukan cuma garam. Limbah garam itu harganya lebih mahal. Ya. Tapi orang nggak tahu. Kenapa? Kurang teknologi. Nah, oleh sebab itu, ini teknologi inilah yang kita bangun seperti itu. Nah, dulu saya ingat nih Pak Anies ya. Pak Anies itu waktu jadi gubernur DKI, dia bikin food station. Ya. Food station tuh bikin, dia itu tuh beli hasil pertanian Indramayu, dimodalin, dibeli. Saya bilang, Pak, Bapak mau-mauan dijual ke Jakarta, kan Bapak orang Jawa Barat. Kata dia, apaan ini untung? Daripada saya nggak jelas nanam, nggak ada yang beli, ini dipesen nanam ini beli ini. Jadi Anies itu ya sudah memberikan solusi kepada masyarakat Indramayu sebelum jadi presiden. Oke. Jadi bagaimana kita nggak dukung tuh? Ya. Tapi orang nggak tahu kayak gitu. Jadi bagaimana dia bikin food session apa bisa dia membuat ketenangan orang-orang miskin dapat bagian apa tuh begitu bagus. Oke. Dan lihat ide-idenya tentang tol, tentang apa, bagus sekali. Jadi ide Anies itu bagus. Nah itu perlu didukung ya begitu. Nah harapan saya begitulah. Cuma kan sekarang problemnya apa mungkin menang? Itu yang jadi ini pertanyaan besar. Ya. Mungkin orang Anies mah nggak bakal menang lah, tapi kan kita nggak bisa begitu. Ya saya berharap mudah-mudahan para pemirsa orang-orang nih ya dapat inilah hidayah dari Allah, dapat semua yakin bahwa negara ini dalam ancaman. Oke. Ancaman yang pertama itu sebenarnya ancaman tentang tidak ada benteng Pancasila di negeri ini. Jadi orang komunis bisa masuk ke dalam gampang. Dulu ada benteng Pancasila nih, ya. Sekarang orang nggak ngerti Pancasila apa, masuk aja ke negeri kita, kan bahaya.
Jadi harusnya negara ini membuat benteng Pancasila, setiap orang masuk ke Indonesia harus ditatar Pancasila, penataran Pancasila. Ditatar bagaimana supaya dia memahami Pancasila, supaya paham orang Indonesia itu orang Pancasilais. Nah sekarang nggak bisa. Orang perusahaan besar Indonesia ada nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Cina doang. Coba dia nggak pernah ditatar Pancasila. Nah mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah kita dan rakyat sadar bahwa pemersatu kita dari Pancasila harus dijaga NKRI, bukan cuma omongan doang. Saya Indonesia, saya Pancasila, tapi dia korupsi. Nggak ada. Malu lah orang aku Pancasila, ngaku Indonesia korupsi, malu. Karena nggak ada ajaran Pancasila membiarkan korupsi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Yang terakhir nih Pak, apa mungkin pesan damai khususnya untuk 2024 nanti Pak? Ini kan kalau Februari nanti adem nih, kemungkinan di November akan adem. Nah seperti itu Pak. Tapi kalau ada gejolak di Februari, kita cukup panjang Pak. Lebih kurang hampir 10 bulan kita mungkin akan ada gejolak di tengah-tengah masyarakat. Apa pesan damai yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang sudah memiliki hak suara nanti Pak? Jadi saya berharap pada masyarakat itu, ya pertama memilih dengan hati nurani. Ya. Bagi orang-orang yang berkeyakinan masih ada sedekah politik, ambil aja duitnya. Pilihan masalah hati nurani. Jadi tidak harus ngambil dari partai A, milih partai A, tidak harus. Ambil aja semua dari partai, soal pilihan pribadi-pribadi pertama itu. Dan yang penting itu adalah bagaimana pemerintah menjamin kedamaian masyarakat. Menjamin tidak ada kecurangan. Menjamin tetap fair. Ini kan Masya Allah ya. Jadi menjamin bagaimana bahwa mulai dari data, jangan ada bohong. Mulai nanti jangan ada jual beli suara. Kita fair seperti itu. Dan ini memang berat. Tapi saya ingat ya, saya yakin Allah melihat kita semua. Banyak sejarah orang-orang yang telah menzolimi PKS, dia sengsara pada akhirnya. Dan itu udah banyak kejadian. Saya berharap mudah-mudahan marilah kita sama-sama bangun negeri ini. Negeri ini butuh kejujuran, negeri butuh keadilan, negeri itu perlu kekompakan untuk membangun negeri ini. Jangan sampai ngurusin masalah kecil, akhir negeri kita bangkrut, diambil orang, apalagi dijajah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya berharap ke depan pemilu damai, tepat waktu, tidak ada gojolak macam-macam, sehingga ketika pemilihan presiden, pemilihan yang lain-lainnya, bupati, wali kota juga ini kan dicurigai sekarang. Kenapa orang pada pesimis ya? Ini bupati, wali kota yang ada di Indonesia, yang mestinya hasil demokrasi dirampas oleh Jokowi dengan SK gubernur di SK-kan dia semua, nggak ada pemilihan, padahal ini mesti pemilihan. Ini kan bahaya, ini indikasi kecurangan. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak tidur, yakinlah Jokowi juga manusia, pasti punya perasaan. Saya yakin dia juga mau bertobat lah, karena tidak ada anak Adam yang tidak berdosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah bertobat. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung belum meninggal, bertobatlah. Kita khawatir, kita pengenlah semua pemerintah kita aman, damai, tentram. Ya jangan sampai nanti ke depannya karena dia kekeh memperjuangkan apa-apa, akhirnya sejarah kita menyedihkan. Kita nggak pengen lah kalau presiden kita diamuk massa, digantung dan sebagainya. Kita nggak pengen. Kita pengen damai, tertib, apa. Tapi ingat bahwasanya di atas pengadilan ada pengadilan, yaitu Allah SWT. Saya yakin ketika orang ingat Allah, agama apapun juga pasti menyadari dia akan berbuat baik. Demikian. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak atas sharingnya. Iya, sehat selalu. Amin. Baik, demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Anwar Yassin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang di 2024 akan ikut lagi untuk di DPR RI, Pak ya. Semoga semakin diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan selamat berjuang. Amin, ya, dan melayani masyarakat, Pak. Okay. Baik, demikian program Adikarya Parlemen. Saya Daniel Andrian Damanik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.